Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita belajar agama Katolik kembali dengan judul Allah menciptakan manusia. Pelajaran 11 Agama Katolik kelas 1 SDS Sisilia 3 Jumat 5 November 2021. Baik anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Bersyukur karena telah diciptakan oleh Tuhan melalui orang tua. 2. Bermain dan belajar bersama teman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mewujudkan hidup saling hormat. Nah, silakan buka halaman 130 buku agamamu. Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia laki-laki dan perempuan harus saling menghormati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau ciptakan laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk selalu rukun dalam berteman. Amin. Santa Sisilia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halaman 132. Mari mengamati. Kita mempunyai banyak teman, baik yang laki-laki maupun perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Sekarang Tuhan menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, melalui orang tua masing-masing. Maka kita harus saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita akan menjawab latihan soal pada halaman 133. Kamu boleh mencatat jawabannya ya. 1. Siapa sajakah yang ada pada gambar? Nah, pada gambar tadi di halaman 132 yaitu terdapat gambar Tuhan Yesus bersama anak laki-laki dan perempuan. Sebutkan nama temanmu laki-laki dan perempuan. Nah, ini Ibu Yanti berikan contohnya saja ya. Teman laki-laki misalnya bernama Paulus, Peter, dan Titus. Teman perempuan misalnya bernama Maria, Yohana, dan Grace. Yang ketiga, mengapa kamu mau berteman dengan mereka? Karena mereka juga ciptaan Allah. 4. Siapakah yang menciptakan laki-laki dan perempuan? Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan. 5. Bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sekarang ini? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sekarang ini melalui orang tua. Maksudnya, kamu dilahirkan oleh ibumu, ya. 6. Bagaimana sikap terhadap teman laki-laki dan perempuan? Harus saling menghormati. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita mau membaca bacaan kitab suci yang terdapat di halaman 135 sampai 133 sampai 135.
Simak baik-baik, Ibu Yanti bacakan buat kalian semua sambil kamu melihat juga di buku cetak halaman 133 sampai 135. Judulnya Allah menciptakan manusia. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah berpikir bahwa bumi belum ada manusia. Maka Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Lalu Allah mengambil tanah liat dan dibentuklah manusia. Kemudian dihembuskanlah napasnya. Lalu manusia pertama itu hidup. Oleh Allah, manusia pertama itu diberi nama Adam. Allah menempatkan Adam di Taman Firdaus yang subur. Di taman itu banyak binatang yang beraneka macam. Namun, Adam tidak gembira. Meskipun dia hidup dengan binatang-binatang itu, tidak ada satu pun binatang itu yang bisa berbicara dan bermain-main dengan dia. Lalu Allah berpikir lagi, "Tidak baik manusia sendiri saja. Aku akan memberi seorang penolong yang serupa dengan dia." Ketika Adam sedang tidur nyenyak, Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam, kemudian dibuatnya manusia perempuan dan dihembuskanlah napasnya. Lalu hiduplah manusia perempuan yang dinamai Hawa. Oleh Allah, Hawa dibawa kepada Adam. Ketika Adam melihat Hawa, senanglah hati Adam. Katanya, "Inilah yang serupa dengan aku." Sekarang kita mau menjawab kembali latihan soal pada halaman 135 ya, berdasarkan yang sudah kita baca dari bacaan kitab suci tadi ya. 1. Apa yang diciptakan Allah setelah menciptakan langit dan bumi? Allah menciptakan manusia setelah menciptakan langit dan bumi. 2. Siapa nama manusia laki-laki? Nama manusia laki-laki yaitu Adam. 3. Siapa nama manusia perempuan? Nama manusia perempuan yaitu Hawa. 4. Apa keistimewaan manusia? Keistimewaan manusia adalah manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. 5. Di manakah Adam dan Hawa tinggal? Adam dan Hawa tinggal di Taman Firdaus. 6. Bagaimana keadaan tempat itu? Keadaan tempat itu atau keadaan Taman Firdaus adalah subur. Selanjutnya, mari kita melengkapi cerita pada halaman 136. 1. Manusia pertama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 2. Manusia pertama diciptakan Allah dari tanah liat. 3. Manusia pertama diberi nama Adam. 4. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Manusia pertama ditempatkan Allah di Taman Firdaus. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita mau membuat doa syukur pada halaman 136. Ya, kita membuat doa syukur karena sudah diciptakan Allah. Ibu Yanti sudah buatkan, kamu boleh menyalinnya di buku cetakmu halaman 136. Atau kalau kamu mau membuat sendiri doa syukurmu juga boleh, lebih bagus lagi ya. Nah, seperti ini yang Ibu Yanti buatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, aku bersyukur karena telah Engkau ciptakan. Tolonglah aku agar dapat menghormati semua manusia ciptaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, demikian doa syukur yang Ibu Yanti buatkan ya. Nah, sekarang kita mau masuk dalam rangkuman di halaman 137. Allah menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam dan Hawa. Nah, anak-anak, kalian tentunya masih ingat ya,
pada pelajaran minggu lalu di mana Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Nah, pada penciptaan hari pertama, yuk, Tuhan menciptakan apa di hari pertama? Iya, pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap, ya, atau siang dan malam. Kemudian hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, ya, yang berupa gumpalan awan besar, ya, dan awan-awan. Nah, pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan laut, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian di hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, bintang, dan benda penerang lainnya. Di hari kelima Tuhan menciptakan hewan-hewan, ikan, dan burung-burung di udara. Di hari keenam Tuhan menciptakan hewan-hewan darat, ya, kambing, domba, gajah, dan lain sebagainya, ya. Nah, setelah itu Allah melihat Allah sudah menciptakan alam ini dengan sangat baik, ya. Tapi harus ada yang merawatnya. Maka setelah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah pun berinisiatif menciptakan manusia. Ya, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diberi tanggung jawab untuk merawat dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Begitu juga seperti kita yang diciptakan Allah melalui orang tua kita, kita harus merawat dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Yang kedua, Adam diciptakan Allah dari segumpal tanah liat yang dibentuk. Jadi Allah mengambil tanah liat, lalu dibentuk oleh Allah dan diciptakanlah Adam. Lalu Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam, sehingga Adam menjadi hidup dan ditempatkan di Taman Firdaus. Nah, berikutnya Hawa diciptakan dari sebuah tulang rusuk Adam. Jadi pada waktu tengah malam Adam sedang tertidur. Allah ingin supaya Adam mendapatkan teman. Maka ketika Adam sedang tertidur, Allah mengambil tulang rusuk si Adam. Ya, loh, kok Allah berani-beraninya mengambil tulang rusuk Adam? Ya, Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan Adam. Allah yang berkuasa atas seluruh hidup manusia. Maka Allah mengambil tulang rusuk Adam, dan dari tulang rusuk Adam itulah diciptakan Hawa. Ya. Nah, betapa senangnya Adam ketika Hawa dibawa kepada Adam. Ya, Adam berkata bahwa wah, ini ada teman saya. Ya. Nah, Adam dan Hawa itu diciptakan serupa dengan gambar Allah, ya, yaitu seperti Allah diciptakanlah manusia, ya. Tapi manusia itu selain keistimewaan manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah, tetapi manusia juga punya keistimewaan lain. Allah memberikan akal budi. Kenapa Allah memberikan akal budi? Supaya manusia bisa memelihara dan merawat alam ciptaan Tuhan. Ya, lalu Adam dan Hawa tinggal di Taman Firdaus. Adam dan Hawa bertugas memelihara semua ciptaan Allah. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan Allah harus selalu bersyukur. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua. Ingat, 9 bulan kamu dalam kandungan ibumu. Disitulah mulai ketika kamu mulai ada dalam kandungan ibumu, Allah mulai membentuk dirimu. Ya, membentuk dirimu menjadi manusia seutuhnya. Dan ketika engkau keluar dari rahim ibumu, ya, kamu lahir seperti anak bayi, lalu bertumbuh dewasa, bertumbuh semakin besar, ya, sampai saat ini kamu sudah kelas 1, ya. Nah, kamu diberi akal budi, kamu bisa bersekolah
bisa belajar dengan teman-temanmu. Untuk apa kamu belajar? Untuk meraih masa depan kamu. Dan kamu tahu, semenjak kamu dalam kandungan ibumu, semenjak kamu diciptakan Tuhan melalui orang tuamu, Tuhan juga sudah menyiapkan masa depanmu. Masa depan yang bagaimana? Tentunya masa depan yang baik, masa depan yang sudah Tuhan siapkan sungguh-sungguh istimewa buat kamu. Sekarang tinggal bagaimana anak-anak kamu semua mau tidak mendapatkan masa depan yang terbaik dari Tuhan. Misalnya kamu ditanya, apa cita-citamu? Saya ingin menjadi dokter. Nah, kalau kamu mau menjadi dokter, belajarlah dengan baik. Gunakan akal budimu yang sudah Tuhan ciptakan buatmu untuk belajar sungguh-sungguh supaya besar kamu bisa meraih cita-citamu menjadi seorang dokter yang sudah Tuhan siapkan buatmu. Ya, maka selalulah engkau senantiasa bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan engkau. Tetapi ingatlah, kamu mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan merawat alam ciptaan Tuhan. Kamu mempunyai tanggung jawab untuk belajar, untuk meraih cita-citamu dan masa depan yang sudah Tuhan berikan buatmu. Nah, anak-anak, satu hal lagi yang harus kamu ingat, bahwa ketika kamu diciptakan sebagai seorang laki-laki dan kamu diciptakan sebagai seorang perempuan, maka Allah menghendaki agar kamu sebagai anak laki-laki dan kamu sebagai anak perempuan saling menghormati. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kamu juga tidak pernah pilih-pilih. Ya, Tuhan menciptakan kamu karena Tuhan ingin kamu ada di dunia ini. Tuhan ingin kamu diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab atas isi dunia ini, ya. Dan maka dari itu kamu harus saling menghormati. Tidak ada dibilang saya tidak mau main sama dia, rambutnya keriting, nggak mau. Saya mau main dengan anak yang rambutnya lurus. Oh, tidak bisa. Saya nggak mau main dengan anak laki-laki, nggak mau, nggak boleh begitu. Ya, ingat, Tuhan menciptakan anak laki-laki dan perempuan untuk saling menghormati, untuk saling menolong. Bersyukurlah, 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 karena aku telah diciptakan Tuhan. Mari anak-anak semua kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang maha baik, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Bantulah agar kami saling menghormati. Amin. Santa Cecilia, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak semuanya, terima kasih Papa Mama yang sudah mendampingi siswa-siswinya belajar pada pembelajaran online agama Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua